Yo guys, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini gue pengen kembali lagi ngelanjutin video gue mengenai pembahasan bahasa pemrograman CSS di dalam pembuatan website. Dan untuk kali ini gue pengen ngelanjutin lagi dan kita bakal ngebahas sekarang itu tentang border, list, dan juga float di dalam CSS. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu border. Pada CSS, terdapat banyak gaya atau model untuk membuat sebuah garis. Ada yang berbentuk titik, ada yang berbentuk garis yang putus-putus, ada juga garis yang ganda, dan banyak lagi. Nah, di sini kita bakal belajar border, yaitu garis yang bisa kita gunakan seperti buat di tabel ataupun intinya itu untuk membuat suatu garis. Dan di dalam CSS itu border ini itu bisa kita manipulasi atau bisa kita berikan style masing-masing. Dan ini adalah contoh dari codingannya. Ini adalah contoh dari codingan HTML nya, dimana di codingan ini itu ada garis 1, garis 2, garis 3, 4, 5, 6, 7 pan gitu kan. Dan di sini itu ada nama-namanya. Nah, biar lebih jelas kita lihat di bagian CSS-nya. Ini lumayan banyak ya, tapi intinya di sini tuh di garis 1 itu ada border style dengan solid, yaitu border 2 dengan style dot, lalu 3 dash, 3 double, keempat groove, 5 inset, ke 7 ke 6 inset, ke 7 outset, dan yang ke 8 reach. Nah, biar lebih mudahnya kita langsung aja ke kita langsung aja ke codingannya. Sorry, ada puyeng. Nah, di sini jadi inilah dimaksud dengan border di dalam CSS. Jadi sampai kita lihat yang paling atas ini itu adalah garis yang solid, dimana garisnya itu lempeng kayak gitu, garis biasa gitu, nggak ada bentuk yang lain-lain. Lalu yang kedua itu dot, dimana garisnya itu berbentuk titik-titik gitu. Misalnya seperti kalian lihat di daftar isi, jawaban daftar isi, intinya titik-titik gitulah. Lalu dash, nah itu mirip titik-titik, tapi kalau misalnya yang dot itu kan benar-benar titik satu doang. Nah, kalau dash ini tuh kayak garis panjang tapi dipisah-pisah, panjang pisah, panjang pisah, panjang pisah, seperti itu. Lalu yang keempat tuh garis double, dimana garisnya itu ada double. Bisa dilihat kalau garisnya itu ada double ya. Di sini mungkin nggak kelihatan, tapi mungkin agak sulit kelihatan, tapi ini ada dua gitu. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah groove. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak garis solid biasa, tapi yang ngebedain itu adalah kalau misalnya garis solid itu memang kelihatan jelas ya, ada gitu, agak tebel lah. Tapi kalau groove itu dia rada tipis dan ya bisa kalian lihat sendiri, nggak terlalu terlihat gitu, tapi sama seperti solid gitu. Lalu selanjutnya adalah garis inset dan outset. Dua-duanya ini sama, tapi yang ngebedain itu kalau inset itu berarti border atau isi dari bordernya itu kelihatannya, kita bakal ngeliat itu kayak masuk ke dalam. Nah, kalau outset itu sebaliknya. Kalau inset itu kelihatan masuk ke dalam, kalau outset itu kelihatan keluar gitu. Jadi inset itu ke dalam, border yang isinya ke dalam, kalau outset itu border yang isinya keluar gitu. Simpel gitu. Dan lalu yang ketiga adalah reach. Nah, reach ini tuh bentukannya kayak border biasa. Mungkin bisa sering kalian lihat kayak di border-border foto gitu kan. Nah, biasanya kan kayak ada garis tebal lalu ada warna kan di tengahnya. Nah, itu adalah reach. Jadi pokoknya ini tuh kelihatannya bisa kita lihat kalau ini tuh
bentukannya bisa kalian lihat tuh, bentukannya itu agak tebal dikit ya, seperti itu tuh. Nah itu dia untuk border gitu. Nah border pun ini nggak cuman bisa kita bikin seperti itu aja, pastinya bisa kita manipulasi lagi sedemikian rupa. Caranya gimana? Ini adalah codingan CSS, dimana sini kita akan mencoba untuk mengatur ukuran dari bordernya, yaitu dengan menggunakan border white gitu. Dan kita langsung aja copy ya, ini kita langsung aja copy semuanya dan lalu kita masukin ke sini, dimana ketika kita nanti buka maka ukuran dari bordernya itu akan berubah. Bisa kalian lihat kan ya, kira jadinya seperti inilah kira-kira. Dan itu cuman ya pokoknya nambah ukuran dari bordernya, bisa lebih besar bisa lebih kecil terserah. Ini itu solid, ini dot, ini itu dash, double, groove, inset, outset, dan reach, seperti itu. Dan lalu kita pun gak hanya bisa mengatur ukurannya, kita pun bisa mengatur warnanya, yaitu dengan menggunakan border color. Caranya gimana? Ya kita masukin aja border color, terus kasih warnanya gitu. Kita sini langsung aja copy ya, langsung copy dan kita masukin ke sini. Jadinya ketika kita run maka silakan seperti ini gitu. Akan diberi warna, sudah diberi ukurannya dan juga sudah diberikan warna, jadinya seperti ini lah. Jadi sekarang bisa lebih gampang lah buat ngebedainnya seperti apa solid, dot, dash, double, groove, inset, outset, dan reach itu. Jadi seperti itulah untuk border. Lalu sini pun ada codingan yang lebih kompleksnya ya kalau kalian pengen. Jadi sini itu kayak misalnya yang dotnya atau yang dash, kita bisa lihat kan kalau ini itu garis-garisnya itu kecil-kecil dan ada banyak kan. Nah di sini kita juga bisa gitu buat ngatur berapa banyak dot atau saya bilang garis yang ingin kita pakai kalau misalnya bentuk dash, dan juga bisa kita ukurin itu, kita atur sendiri ukurannya. Contoh codingannya seperti ini untuk HTML dan untuk CSS seperti ini, dimana kalau kita run maka hasilnya seperti ini. Jadi misalkan yang kita yang dot aja, kalau dot kan biasa ya kayak gitu. Solid juga bisa kita lihat tuh jadi lebih tipis gitu, bisa kita bikin jadi lebih tipis. Dan dot yang awalnya banyak seperti ini itu bisa berbentuk seperti ini gitu. Itulah untuk pembahasan kita tentang border. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang list. Saya sangat berguna ketika Anda ingin membuat daftar list dengan model tertentu, misalnya list yang berbentuk angka, titik, angka Romawi, dan lainnya. Dengan menggunakan CSS, kita dapat memanipulasi list HTML dengan mengubah bentuk tanda listnya. Untuk mengubah list HTML dengan CSS, kita bisa menggunakan properti list style type yang berarti tipe gaya list. Nah, ini adalah codingan HTML ya, dan ini adalah codingan CSS nya, dimana di dalamnya itu ada list style type berbentuk square atau kotak, kalau nih circle lingkaran, upper alpha dan juga upper roman. Biar lebih gampang kita langsung aja ke codingannya ya. Sini gue udah sediain ya. Sini cuman ya kayak list pada umumnya, ada yang unordered dan juga ada yang ordered gitu. Dan lalu ini adalah untuk yang CSS nya. Kita langsung aja coba run. Kalau misalnya sudah kalian bikin gini lalu kita coba run, bisa kita lihat kalau misalnya paling gampang lihat dari bisa kita lihat dari listnya itu adalah tanda dari list yang digunakan. Seperti yang pertama tadi kan menggunakan list style type square, jadi bentukannya kotak.
Lalu yang kedua itu menggunakan circle, berarti bentukannya akan berbentuk lingkaran. Dan lalu ada juga upper alpha. Ya ini itu maksudnya upper alpha itu alfabet. Jadi ya upper itu jadi yang paling besar atau kapital lah. Jadi alfabet kapital A B C D seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah upper Roman, yaitu ya kapitalnya dari huruf angka Roman gitu, 1 2 3 4 seperti itu. Simpel lah gitulah untuk list. Next kita akan membahas tentang float. Float berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Ada 4 value yang bisa digunakan untuk property float, yaitu left, right, inherit, and none. Salah satu contoh penggunaan float yang paling sering ditemukan adalah ketika kita ingin membuat gambar postingan website yang terletak di bagian samping tulisan konten. Bisa kebayang lah ya. Nah, ini adalah codingan yang dipakainya. Ini untuk HTML dan ini untuk CSS-nya. Biar lebih gampang, kita langsung aja lihat ke codingannya. Terus ini ada float. Nah, untuk bisa float ini itu kita butuh gambar ya, karena kan di dalam tadi juga katanya kalau ini tuh biasanya sering digunakan jika kita pengen menyisipkan gambar di samping tulisan konten. Jadi misalnya kita sering kan lihat kalau misalnya di makalah atau di jurnal gitu ya, ada tulisan terus sampingnya ada gambar dan tulisannya tuh ngikutin gambarnya kan sampai bawah gitu, sampai udah batas gambarnya lalu kayak normal lagi. Nah, kita bisa menggunakan float kalau di CSS HTML gitu. Ini untuk HTML ya. Ini kenapa panjang, ini karena paragraf ya, jadi no problem. Dan itu adalah untuk CSS nya. Kalau misalnya sudah, kita langsung aja run dan hasilnya akan seperti ini. Inilah yang dimaksud float. Ini yang sering digunakan, ini maksudnya. Jadi tulisannya itu akan mengikuti gambar ya. Kalau misalnya seperti ini kan normal gitu ya, tapi kalau misalnya diperkecil lagi nah ini akan mengikuti, jadi akan ke bawah sampai, jadi ini tuh bakal ngikutin sampai batas dari gambar ya, yaitu sampai sini. Lalu dilanjut lagi maka akan ke bawah seperti normal lagi. Itu dia pembahasan kita tentang float. Jadi ya sekian dari gua. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga gua pengen kasih tahu kalau ini itu adalah video terakhir pembahasan kita tentang CSS. Di video selanjutnya kita akan ngebahas bahasa pemrograman yang bisa bilang lumayan rumit lah, yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Jadi siap-siap aja dan ya ditunggu videonya. Jadi segitu aja dari gua. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye bye.